Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul belum berakhir. Insan Pentakosta adalah orang yang percaya yang mengalami baptisan Roh Kudus dan bergantung pada peranan Roh Kudus di akhir zaman ini. Ada 3 hal yang harus dilakukan insan Pentakosta dalam menanggapi peranan Roh Kudus atas gerejanya. Yang pertama, hidup dalam tuntunan Roh. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan peran Roh Kudus yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus diutus untuk menuntun gereja Tuhan. Orang percaya seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus bukan sekedar menggunakan kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaannya sendiri. Dalam Kisah Para Rasul, terlihat jelas bagaimana Roh Kudus menuntun para rasul dalam kehidupan dan pelayanan mereka secara efektif. Contohnya, ketika Rasul Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta oleh tuntunan Roh Kudus, ribuan orang menjadi percaya kepada Tuhan. Seorang diakan bernama Filipus dituntun Roh Kudus untuk pergi ke jalan yang sunyi dan akhirnya memenangkan seorang kepala perbendaharaan dari Ethiopia. Roh Kudus juga menuntun para rasul dalam mengambil keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pelayanan dan penuntasan amanat agung. Untuk dapat hidup dalam tuntunan Tuhan, sebagai insan Pentakosta kita harus memiliki kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Roh Kudus juga menuntun insan Pentakosta untuk memperkatakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Misalnya, dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat ke-24 yang berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Untuk dapat dituntun Roh Kudus, insan Pentakosta bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata, tetapi lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Ciri khas kehidupan insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah juga hidup intim dengan Tuhan. Ketika mengejar kehidupan yang intim dalam doa, pujian, dan penyembahan, serta merenungkan firman, sebagai hasilnya insan Pentakosta hidup dalam kekudusan. Roh Kuduslah yang memampukan orang percaya hidup dalam kekudusan. Tanpa peranan Roh Kudus, kita tidak mampu hidup kudus, terlebih di era sekarang ini. Kehidupan yang intim dengan Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Tanggung jawab kita adalah mengejar keintiman tersebut dengan banyak memuji dan menyembah Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita melewati pencobaan dan ujian-ujian sehingga hidup dalam kemenangan dan kekudusan. Yang ketiga adalah membawa pesan keselamatan. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan bahwa sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi perjanjian lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Kita harus menyadari peranan ini, agar tujuan Tuhan membaptis kita dengan Roh-Nya tidak sia-sia. Kita diutus membawa pesan keselamatan dalam komunitas masing-masing sesuai dengan panggilan kita. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya dengan kuasa Roh Kudus, mereka melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener bahwa Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Dalam melakukan amanat agung, membawa pesan keselamatan, gereja menjalankan otoritas yang bersumber dari Roh Kudus. Dengan cara melakukan mujizat dalam pemberitaan Injil. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua atau second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Jadi,
Sebagai insan Pentakosta, kita harus memahami bahwa kebergantungan kita pada Roh Kudus adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, masih terus bergairah. Haleluya. Saya percaya kita semua masih menanti-nantikan Tuhan, khususnya di hari-hari terakhir ini. Kita akan terus menantikan Dia, karena Tuhan yang memberi kita kekuatan yang baru, sehingga kita yang berlari tidak akan menjadi lelah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan dan nafas yang sedang Kau berikan Tuhan. Hingga kami pada hari ini, kami masih boleh memuji-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu Yesus. Biarlah Tuhan Kau jamah kami Tuhan dimanapun kami berada. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh waktu. Jamahan-Mu tidak dibatasi oleh ruang Tuhan. Sehingga Engkau mampu menjamah kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Curahkan Tuhan, kami siap mau menerima urapan Roh-Mu pada hari ini. Haleluya. Semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau bangkit,
kita bangkitkan iman kita. Kita bangkitkan roh kita. Mari bangkit gereja Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkitkan roh kita. Haleluya, katakan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Mari sama-sama katakan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Terima dengan iman. Yes. Kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapan, pengurapannya telah dicurahkan. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Bagimu Tuhan. Ayo saya mengajak semua umat Tuhan, tepuk tangan dan Dia. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Mari kita terima dengan iman. Urapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Bagimu Tuhan. Pengurapannya, urapannya telah dicurahkan. Haleluya. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kita kibarkan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang. Yes. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Ayo, saya mengajak semua, katakan sekali lagi. Lapannya telah dicurahkan. Haleluya. Terima, terima, terima dengan iman. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang. Yes. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Bagimu Tuhan. Ayo masih terus tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya Yesus yang layak dipuji. Karena kuasanya sudah mematahkan kuasa dosa. Maut telah dikalahkan. Haleluya. Kuasanya yang membangkitkan kita. Kuasanya membangkitkan. Urapan roh bekerja. Yes. Melanda umat Tuhan. Terima dengan imanmu. Saat mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita. Kuasanya membangkitkan.
Dia Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan, kami hari-hari ini Tuhan masih terus menanti-nantikan Engkau. Kami rindu akan kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan, curahkan lagi Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku,
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Saya percaya keadaan saudara semua dalam keadaan baik, sehat secara sempurna, dan diberikan imunitas tubuh yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya mau membawakan kebenaran dari firman Tuhan, yaitu posisi menentukan cara pandang hidup orang percaya, saudara. Jadi sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik yang Engkau sudah berikan buat kami. Biar kami boleh tetap setia, terutama boleh beribadah kepada Engkau, Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, hadirat-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus terus urapi setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa yang firman Tuhan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan urapi hamba-Mu, pakai mulut, lidah, bibir hamba menjadi saluran berkat untuk kami semua. Segala hormat, kemuliaan, pengagungan hanya milik-Mu Tuhan. Hamba-Mu kembalikan semua kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi pagi hari ini saya mau membagikan dari kebenaran firman Tuhan dengan judul posisi menentukan cara pandang hidup orang percaya, saudara. Jadi posisi menentukan cara hidup pandang orang percaya, saudara. Betapa pentingnya memiliki posisi dan sikap hati di dalam kehidupan ini, saudara. Jadi sikap hati dan posisi itu sangat penting, saudara. Dan posisi dan sikap hati adalah satu paket yang harus orang percaya ketahui. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi, saudara, kita masuk di dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat ketiga dan keempat, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini berbicara tentang posisi, saudara. Jadi di mana posisi seorang pada waktu itu ada di bawah. Tuhan menginginkan posisi naik, khususnya naik ke gunung Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi setelah naik orang tersebut harus berdiri, saudara. Ketika orang tersebut posisi ada pada ketinggian, di mana orang tersebut bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Jadi ketika orang tersebut di bawah, orang tersebut tidak leluasa memandang di sekitarnya, saudara, yaitu di atas gunung yang di mana Tuhan sudah perintahkan, saudara, sehingga seseorang bisa melihat sekelilingnya, bisa melihat keadaan di sekitarnya. Jadi setelah naik, orang tersebut harus berdiri, bukannya tidur atau berbaring atau santai, tapi harus berdiri, bisa melihat sekeliling dan sekitarnya. Tetapi posisi berdiri tegak untuk dapat melihat sekeliling dan sekitar dan lingkungannya, saudara. Jadi ada 4 poin yang ketika posisi ada di atas, yang Tuhan inginkan adalah bersih tangannya. Perhatikan tangan ini, saudara. Apakah tangan ini pernah melakukan hal-hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan firman Tuhan? Pernah memukul atau menampar dan lain sebagainya, saudara, mari kita bersihkan. Mungkin tangan ini ada hal-hal yang tidak baik, kita harus membersihkannya, saudara, sehingga kita boleh naik ke atas, di mana posisi kita ada di atas gunung yang Tuhan sudah inginkan. Jadi orang yang murni hatinya, cek hatinya apakah masih ada hal-hal yang kotor di dalam hati ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi berikutnya, orang yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup di dalam orang percaya tidak ada tipu sana tipu sini, saudara. Kita harus hidup memiliki integritas dan kejujuran.
tidak ada hal-hal yang sifatnya menipu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang keempat adalah tidak bersumpah palsu. Orang percaya Tuhan menginginkan berkata ya, ya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, juga katakan tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi jelas posisi menentukan cara pandang hidup orang percaya, saudara. Di Kejadian pasal yang ketiga, ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu kalimat, "Di manakah engkau?" Ini berbicara tentang posisi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, dan apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa mengetahui dan menyadari bahwa dosa sudah masuk dalam diri Adam dan Hawa. Dan dosa membuat mereka mengetahui dan menyadari bahwa mereka ini telanjang. Mereka takut. Bukan itu saja, ketika Tuhan mendekati mereka, mereka takut dan mereka bersembunyi, saudara. Posisi kita juga saat ini ada di mana, saudara? Mengapa posisi kita sangat penting? Banyak terjadi kesalahpahaman. Di mana banyak orang percaya berkata, "Saya sedang ditinggalkan oleh Tuhan." Tetapi kalau kita pelajari dan kita kembali kepada Alkitab, benarkah Tuhan meninggalkan kita, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, saudara. "Janganlah engkau menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Wow, sungguh luar biasa kebenaran dari firman Tuhan. Jadi orang kadang-kadang merasa, rasanya Tuhan meninggalkan saya. Oh tidak, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mempercayai apa yang kita rasa, maka percayalah hidup kita akan terombang-ambing oleh perasaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kita hidup bukan dari perasaan, melainkan dari perkataan-perkataan Tuhan, dari firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Yesaya pasal yang ke-1 ayat yang ke-4, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. "Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, yang berpaling dan membelakangi Dia," saudara. Jadi kenyataan dan kebenarannya bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Sebenarnya kitalah yang sering kali meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi terjadi sebuah pergeseran posisi. Yang tadinya kita intim dengan Tuhan, tetapi apa yang terjadi dengan berjalannya waktu tanpa sadar, telah terjadi pergeseran posisi antara kita dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang bergeser posisinya ternyata bukan Tuhan. Saudara yang dikasihi, Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yang bergeser adalah posisi kita sebenarnya. Timbul pertanyaan, mengapa posisi itu penting, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita mempelajari tentang posisi, berarti betapa pentingnya posisi akan menentukan cara pandang hidup kita, saudara. Yang pertama adalah posisi menentukan rasa aman. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan. "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku." Kata dekat itu berbicara tentang posisi, saudara. Jadi ada banyak orang yang hidupnya tidak tenang di dalam kehidupan sehari-harinya, saudara. Ada diombang-ambingkan oleh masalah,
tekanan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, maka kita pasti merasa aman, pasti kita mendapat ketenangan, saudara. Ketika kita mengalami hadirat Tuhan dan mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan merasakan rasa aman dan rasa tenang akibat ketika kita mengalami hadirat Tuhan. Itu yang saya rasakan, saudara. Ketika saya mengalami hadirat Tuhan, maka efek dari semuanya itu, saya akan merasakan ada satu keamanan, ketenangan yang saya dapatkan, saudara. Waktu kita mengalami ketakutan, depresi, cemas, bingung, di saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka hadirat Tuhan akan memberi rasa aman, hadirat Tuhan akan memberi rasa tenang. Ketika kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, maka kedekatan atau keintiman itu yang memberikan rasa aman dan rasa tenang, saudara. Jadi banyak orang merasa aman karena harta, uang, mobil, harta yang banyak, uang yang banyak, mobil yang banyak, rumah yang mewah yang mereka miliki. Sering kali rasa aman yang kita taruh kepada orang-orang yang kita kenal, relasi, saudara. Saudara mungkin ada yang lebih kaya, ada yang sesuatu hal, relasi yang lebih hebat, kita taruh rasa aman. Oh, itu salah, saudara. Rasa aman yang sesungguhnya atau sebenarnya rasa aman yang berasal dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, mengapa posisi itu penting? Karena posisi menentukan rasa aman. Yang setuju katakan yes. Saudara, di mana posisi saudara saat ini? Tuhan berkata kepada Adam, di manakah engkau? Tuhan mau menginginkan kepada Adam, cek posisimu ada di mana. Dekatkanlah dirimu dengan Tuhan, maka engkau akan merasakan rasa aman yang asli atau merasakan rasa aman yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, posisi menentukan perspektif atau sudut pandang saudara. Wow, ini saudara yang perlu saudara pahami dan pelajari, saudara. Kita baca dalam Wahyu pasal yang keempat ayat yang pertama, saudara. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak akan dapat melihat sesuatu dengan apa yang saya lihat. Contoh, ketika saudara berbeda tempat dengan saya, posisi yang lebih baik atau lebih tinggi, saya bisa melihat keadaan. Tapi ketika saudara tidak sama posisi dengan saya, saudara tidak bisa melihat apa yang saya bisa lihat. Itu sebabnya waktu saya melihat sesuatu, saya tidak bisa memaksa apa yang saya lihat kepada orang lain, saudara. Dengan berkata, naik ke tempat ini, saudara bisa saya undang, kali silakan naik di tempat ini. Saudara dapat melihat apa yang saya sudah lihat, saudara juga dapat melihatnya. Posisi kita akan menentukan cara pandang kita, saudara. Jadi banyak orang percaya yang memiliki perspektif yang negatif selalu buruk. Jangan negatif terus dong. Bukan negatif, tetapi posisi tersebut adalah posisi yang salah. Jadi jangan hanya cuma berpikiran yang negatif, negative thinking, tapi cek juga posisi saudara. Apakah posisi saudara dalam keadaan posisi yang salah, sehingga perspektif saudara, cara pandang saudara juga salah, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan berkata kepada Yohanes Pembaptis, naik kemari, aku Tuhan akan menunjukkan sesuatu kepadamu. Kalau saudara mengalami tawar hati ini, adalah bukti perspektifmu salah, cara pandangmu salah. Kalau perspektifmu salah, itu membuktikan posisi saudara artinya sedang salah, tidak tepat
Mazmur pasal 73, saudara. Ini membuktikan pemazmur sedang galau, saudara. Dia membandingkan hidupnya dengan orang fasik. Kita baca agak melengkap ya, tapi saudara bisa pelajari, baca sesungguhnya. Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-2 sampai 5. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi ayat yang kedua, saudara, maksud dari tetapi aku sedikit lagi kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Saudara, ini pemazmur dalam keadaan hampir nyaris terpeleset, hampir jatuh, saudara. Saudara, dibandingkan dengan hidup saudara, dengan orang yang tidak kenal Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang aneh, ketika kita bandingkan diri kita dengan diri orang lain yang tidak kenal Tuhan, pada waktunya kita akan iri dengan mereka, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, berdoa, tetapi nyatanya hidup kok di bawah terus, nggak diangkat-angkat, saudara. Inilah yang banyak dialami orang-orang ketika hidupnya dibandingkan dengan orang yang fasik, orang yang tidak kenal Tuhan, dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Sedangkan orang yang tidak kenal Tuhan, hidupnya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidupnya jauh lebih enak, jauh lebih sukses. Kita baca di ayat yang keempat, saudara. Sebab kesakitan tidak pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Di ayat yang ke-6, pemazmur sedang galau. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada waktu pemazmur menulis ayat ini, saya percaya pemazmur dalam kondisi jengkel. Dia mengalami satu tekanan, saudara. Tapi di ayat yang ke-13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Puncaknya, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Melihat ayat ini, saudara bisa berkata, orang bisa berkata, cari Tuhan sia-sia. Ke gereja juga, mengapa ini terjadi? Karena saudara membandingkan hidup saudara dengan orang yang hidup tidak kenal Tuhan. Kalau kita membaca dengan teliti, maka pemazmur sedang jatuh enggak, saudara? Hampir, dikatakan di ayat yang kedua. Pemazmur hampir jatuh, sedikit lagi aku tergelincir. Jadi hampir kehilangan imannya. Kapan semua ini berubah? Di ayat yang ke-16 sampai 17 dari Mazmur pasal yang ke-73. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahui hal itu, terjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, aku memperhatikan kesudahan mereka. Sampai aku masuk ke tempat kudus, ini berbicara tentang posisi saudara. Jadi di mana posisi semula, dia melihat posisi orang fasik, beruntung sekali. Dan pemazmur melihat dirinya susah atau sia sekali. Di akhir semuanya itu, dia merubah posisinya. Dia masuk ke tempat kudus Allah. Pemazmur merubah posisinya. Dia masuk ke tempat kudus Allah. Dia intim dengan Tuhan. Terjadi pergeseran posisi. Dan pemazmur memperhatikan kesudahan mereka. Wah, ada yang berbeda. Tadi dia melihat orang fasik beruntung, ia tidak beruntung. Di ayat yang ke-17, kalau mau jujur, kita pernah ada di titik ini, tergoda dengan hal-hal lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saudara berubah posisi, saudara masuk ke tempat kudus, masuk dalam hadirat Tuhan. Yang aneh, ketika keadaan berubah, masalah masih ada. Tetapi yang berubah, saudara yang dikasihi, cara pandang saudara berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi bagaimana cara pandang kita berubah kalau posisi kita tidak berubah, saudara? Jadi nggak mungkin cara pandang kita berubah kalau posisi kita tidak berubah, saudara.
Oleh sebab itu posisi dulu berubah, maka cara pandang kita juga berubah. Saya mengalami kehidupan ada banyak tekanan-tekanan saudara, yang membuat saya putus asa, rasa mau give up saja deh, rasanya nggak ada harapan lagi. Aneh ketika saya memutuskan, udah give up, putus asa, rasa nggak ada harapan lagi. Ketika saya memutuskan mencari Tuhan, ketika saya memutuskan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, tiba-tiba perubahan posisi membuat cara pandang saya berubah. Cara pandang saya kepada keadaan berubah. Ketika saya tawar hati, saya menjadi beriman. Ketika saya tidak punya harapan, saya diberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi pagi hari ini kalau engkau merasakan putus asa, rasanya mau give up, saya mau katakan berubah posisimu. Saya katakan berubah posisimu. Supaya apa? Cara pandangmu berubah. Ketika engkau berkata, cara pandang saya sudah berubah, tapi posisimu tidak berubah, itu tidak mungkin cara pandangmu berubah kalau posisimu tidak berubah. Jadi ketika engkau merubah posisimu, maka engkau sedang merubah cara pandangmu. Ketika cara pandang berubah, saya percaya firman Tuhan dikatakan di 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang ketiga, posisi menentukan kepahitan atau tidaknya dalam hidup saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi Tuhan mau jangan ada seorang pun mengalami keadaan seperti ini. Apa yang terjadi apabila seorang bergeser dari kasih karunia? Saya melihat ada banyak orang sedang dalam kepahitan. Kepahitan dengan Tuhan, kepahitan dengan sesama, kepahitan dengan kehidupannya. Kehidupan yang sangat sulit. Jadi yang membuat kita mengalami semuanya itu ketika kita menjauhkan diri dari kasih karunia. Selama saudara ada dalam kasih karunia, saya percaya tidak ada akar pahit dalam hidup orang tersebut. Posisi terlebih dahulu, baru saudara mengalami kepahitan saudara. Saya pahit atau kepahitan gara-gara orang itu. Ini adalah bukti terjadi pergeseran posisi, mengingatkan kita untuk merubah posisi supaya tidak terjadi akar pahit di dalam kehidupannya saudara. Contoh seorang tokoh yang luar biasa, orang pilihan Tuhan, Daud saudara. Daud adalah contoh orang yang punya alasan untuk mengalami kepahitan. Daud bisa kepahitan karena Saul. Bertahun-tahun lamanya Daud diuber, dikejar-kejar, diuber-uber untuk dibunuh oleh Saul. Daud adalah orang yang intim dengan Tuhan. Padahal Daud punya kesempatan 2 kali untuk melakukan pembalasan kepada Saul untuk membunuh Saul saudara. Saudara dikasih, Daud orang yang mencintai Tuhan dan hidup selalu dalam hadirat Tuhan. Daud harus banyak mengalami kepahitan, tapi nyatanya Daud tidak mengalami akar pahit saudara. 2 kali Daud kesempatan, tadi saya sudah katakan, untuk membunuh Saul, tapi tidak dilakukan itu. Sampai menjadi pura-pura gila kepada orang Filistin. Seorang yang ditakuti di Filistin ketika Daud mengalahkan Goliat saudara. Mendadak menjadi atau pura-pura gila di depan Raja Akhis. Kenapa Daud lakukan itu? Karena tidak ada tempat yang aman selama Daud di Israel. Tetapi yang aneh, ketika Saul terbunuh di medan perang, peristiwa itu didengar oleh Daud. Ketika Daud mendengar berita kematian Saul, Daud meratap,
atas kematian Saul. Inilah contoh orang yang tidak memiliki kepahitan, orang yang tidak memiliki akar pahit dalam kehidupannya. Bisa saja Daud bersorak-sorai, dia katakan musuh dia udah terbunuh, tapi Daud tidak lakukan itu. Justru Daud meratap atas kematian Saul, saudara. Inilah contoh orang yang hidupnya tidak memiliki akar kepahitan. Kita selalu salahkan orang lain, menyalahkan si A, menyalahkan B, saudara. Sesungguhnya kita telah meninggalkan atau menjauhkan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, tetapi saudara mengalami kepahitan. Saya bisa katakan saudara intim dengan siapa? Saudara, wah bicara rajin ke gereja, hidupnya intim, tapi memiliki kepahitan. Memiliki akar pahit dalam hidupnya. Saudara intim dengan siapa? Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, maka akar pahit tidak ada tempat dalam kehidupannya. Nggak ada tempat, tidak ada celah. Orang yang intim dengan Tuhan sudah pasti tidak memiliki akar pahit. Kalau saudara merasakan ada akar pahit, solusinya dekatkan diri. Jadi saudara kalau merasakan ada akar pahit dalam hidup saudara, dekatkan diri kepada kasih karunia, dekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena nanti Tuhanlah yang akan memampukan untuk membuang akar pahit itu dalam hidup saudara. Firman Tuhan sudah disampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami boleh mengerti bahwa posisi yang benar atau posisi yang tepat akan menentukan cara pandang hidup orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari seorang tokoh yang baik, yaitu Daud. Sekalipun dalam kehidupannya banyak mengalami masalah, Daud memiliki alasan, tapi Daud tidak memberikan celah. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kurala basikara bara 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 bara. Kurala bara 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 bara. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Tuhan, pada siang hari ini kami bersyukur kepadamu atas ibadah kami yang sudah selesai pada siang hari ini Bapa. Sungguh Engkau begitu baik memelihara hidup kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan firman yang sudah ditabur pada pagi siang hari ini boleh tumbuh di tanah yang subur. Boleh kami pakai Bapa agar kami boleh mengenal Engkau lebih lagi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi dia lebih lagi, Engkau pakai lebih luar biasa lagi Bapa. Urapi dia, berkati keluarganya, istri, anak-anaknya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Bapa buat gembala sidang kami, Pak Niko dan keluarga besarnya. Biar Tuhan penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna bagi gembala kami. Bapa, kami percaya Engkau luar biasa memakai dia untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Kau pakai dia sebagai messenger Third of Pentecost. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan gembala sidang kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya gembala sidang kami aman di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat gembala kami, Gembala GBI Petukangan, Pak Agus Sucipto. Biar Tuhan Engkau memberkati dia, Engkau mengurapi dia. Dalam setiap aktivitas di dalam pelayanannya kami percaya Tuhan. Urapan-Mu itu senantiasa luar biasa bagi gembala kami. Walaupun usianya sudah banyak, kami percaya Engkau tetap memakai dia. Engkau membawa dia terbang tinggi bagai Raja Wali. Terima kasih Bapa, berkati Mami Ambar, berkati anak cucu mantunya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi keluarga gembala kami.
Terima kasih Bapa, kami berdoa buat negara kami Republik Indonesia. Kami bersyukur Engkau tempatkan kami ada di Indonesia. Berkati Presiden dan Wakil Presiden. Ada roh hikmat dari surga senantiasa bagi Presiden dan Wakil Presiden kami. Agar dia mengambil segala kebijakan untuk negeri ini. Biarlah Tuhan benar-benar hikmat dari Tuhan yang dia pakai. Sehingga Indonesia Bapa penuh dengan kemuliaan-Mu. Di Pentakosta ketiga ini kami percaya kemuliaan-Mu itu ada di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan kami percaya Tuhan di Indonesia, Tuhan tetap berdaulat atas Indonesia. Berkati pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah. Kami percaya ada roh takut akan Engkau yang melingkupi mereka. Sehingga Indonesia boleh dibawa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Omikron dan resesi ekonomi. Kami katakan diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia akan selesai di dalam pandemi ini. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia akan Tuhan pulihkan. Karena Engkau Allah yang memelihara Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat semua jemaat-Mu yang pada siang hari ini sudah datang beribadah kepadamu walaupun di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Bapa, hadirat-Mu ada di rumah mereka masing-masing. Dan Tuhan, kemuliaan-Mu ada melingkupi mereka. Engkau memberkati semua jemaat-Mu yang beribadah, yang masih setia beribadah kepadamu Tuhan. Biar Bapa keluarga demi keluarga, Engkau yang memberkati mereka. Engkau memulihkan keluarga mereka Tuhan Yesus. Anak-anak mereka Engkau peliharakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampunkan kami Bapa akan segala kekurangan, akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Agar kami boleh layak Tuhan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.